Bocil-bocil zaman sekarang itu keponya luar biasa. Mau tahu banyak hal tentunya. Tapi terkadang mereka tuh malah jadi keterusan. Sampai-sampai orang yang lagi begituan aja diintainya. Ya, mirip-mirip sama film yang satu ini. Film dengan judul Butterfly Tongue yang dirilis pada tahun 1999 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Latar belakang film ini tuh berada di Spanyol. Dan bocil yang masih belum bisa tidur ini namanya adalah Moncho. Ya, Moncho adalah keturunan seorang republika yang pada masanya sedang bersitegang dengan pemerintahan Spanyol. Ada konflik yang terjadi masa itu. Moncho tinggal bersama ayah, ibu, dan kakaknya. Esok hari, rencananya Moncho itu akan pergi ke sekolahnya yang baru. Dia itu pendatang dari kota sebelah. Dia takut kalau besok gurunya galak dan akan memukulnya. Tentu aja hal itu tidak mungkin terjadi, apalagi itu di awal perkenalan. Kakaknya berusaha menenangkan Moncho supaya nggak kepikiran terus dan akhirnya lanjut tidur. Keesokan harinya, Moncho datang ke sekolah diantar sama ibunya. Begitu dia dipanggil oleh sang guru untuk perkenalan di depan, dia langsung diejek oleh teman-teman sekelasnya. Ya, Moncho memang jadi agak sedih, tertunduk malu. Moncho yang tidak tahan sama ejekan-ejekan teman-temannya, lantas kabur dari sekolah di hari pertamanya. Bahkan kala itu Moncho tidak pulang-pulang, jadinya beberapa orang termasuk keluarganya mencari keberadaan Moncho sampai malam. Beruntung pada akhirnya, sang kakak akhirnya bisa menemukannya di sana. Sang guru keesokan harinya datang ke rumah Moncho sambil minta maaf atas apa yang terjadi pada anak itu. Namun ibunya Moncho tidak masalah dan hal itu memang pernah terjadi sebelumnya di sekolahnya yang lama. Moncho adalah anak yang super sensitif, tapi pada akhirnya Moncho menemui sang guru sambil mengatakan kalau dia tidak ingin dipukul. Ya, sang guru memastikan kalau gurunya atau teman-temannya di sekolah tidak akan memukul atau mengejeknya. Moncho akhirnya kembali ke sekolah dan diperkenalkan lagi. Semua bertepuk tangan seraya menerima kembali kehadirannya. Hari itu Moncho mulai ceria dan semangat. Hal itu terlihat ketika ia pulang sekolah sambil cerita sama ibu dan kakaknya kalau hari ini itu dia diterima dengan baik di sekolah oleh teman-temannya. Bahkan dia juga sudah punya sahabat. Kala itu Moncho dan sahabatnya pergi ke belakang kafe yang tak jauh dari sekolah. Mereka tuh ngeliat dan mendengar percakapan salah satu orang dewasa yang katanya dia tuh ingin mompa seorang janda gurih. Tentu saja Moncho penasaran. Mereka mengikuti orang tersebut sampai akhirnya orang itu ketemuan sama seorang mama-mama gurih sama anjingnya yang terus-terusan menggonggong. Pasangan sejoli itu akhirnya pindah tempat ke tempat yang lebih nyaman dan lebih aman. Dan di sana terjadilah pompa-memompa. Ya, inilah yang dimaksud. Moncho yang melihat itu lantas berpikir keras. Ngapain sih mereka itu? Apakah itu adalah cara baru untuk memompa? Ya, memang bocil ini keponya luar biasa. Selain sama sahabatnya, Moncho juga sering ikutan jalan sama kakaknya. Malam itu mereka ketemu sama orang asing yang menawarkan sebuah ajakan untuk kakaknya Moncho untuk menjadi seorang pemain saksofon di sebuah pesta. Ya, tentu aja itu adalah menjadi pengalaman yang bagus untuknya. Diketahui kalau kakaknya Moncho ini bisa memainkan alat musik tersebut, tapi masih amatir dan butuh banyak belajar. Dapat kesempatan itu menjadi pengalaman baru, jadi dia harus terus berlatih supaya skillnya meningkat. Ya, malam itu akhirnya tiba. Kakaknya Moncho memberikan perform yang sangat baik. Meskipun terkadang masih gugup, Moncho dan teman-teman kelasnya tidak hanya belajar di dalam kelas, melainkan di luar juga. Kala itu mereka diajak sang guru pergi ke sebuah hutan kecil yang tak jauh dari sekolah. Di sana mereka belajar tentang kupu-kupu dan serangga-serangga lainnya. Tapi sayang kala itu Moncho sepertinya kena serangan asma. Jadi sang guru langsung memberikan tindakan dengan menceburkan Moncho ke dalam air. Hal itu menjadi pertolongan pertama. Setelah itu Moncho dibawa pulang oleh gurunya ke rumah. Orang tua Moncho sangat berterima kasih padanya. Jika tidak, mungkin Moncho udah tinggal nama. Sebagai rasa terima kasihnya pada guru, ayahnya Moncho membuatkan setelan jas untuknya. Ya, suatu kehormatan bisa dibuatkan jas secara gratis, apalagi dibuatkan oleh ahlinya. Moncho dan gurunya itu makin hari semakin memiliki ikatan, apalagi diketahui kalau sang guru ini sama dengannya, dengan artian dia juga pendatang, seorang republik. Istrinya sudah lama meninggal dan dia tinggal sendirian di rumah. Dia merasa ingin sekali menemui istrinya atau menyusul istrinya di alam lain.
Namun pengetahuannya masih dibutuhkan oleh murid-muridnya seperti Monco ini. Hingga beberapa bulan kemudian sang guru itu akhirnya memutuskan untuk pensiun. Tugasnya dirasa udah selesai. Dia akan digantikan dengan orang lain yang masih muda darinya. Dia memberikan kata-kata sambutan dan perpisahan, sembari meminta maaf dan berterima kasih pada orang tua murid yang sudah mempercayakan anaknya pada dirinya di sekolah. Namun meskipun begitu, Monco dan sang guru tetap masih bisa bersama-sama. Mereka bahkan sehabis dari sekolah, asik menjadi serangga dan kupu-kupu untuk dipelajari kembali. Suatu hari, rumah Monco didatangi oleh beberapa orang suruhan pemerintah sambil memegang senjata. Mereka mencari ayahnya Monco, namun sang ibu mengatakan kalau dia tidak ada di rumah. Pemerintah Spanyol mencarinya. Sepertinya ini adalah masalah serius. Apalagi infonya akan ada pemberontakan dari pemerintah Spanyol pada seorang republik. Tentu saja ini menakutkan bagi mereka. Sebisa mungkin Monco dan keluarganya menutupi identitas mereka. Jika tidak, mereka akan diadili dan mungkin akan dihabisi. Ya, hari itu semua warga menuju ke rumah pemerintah. Mereka ingin menyaksikan beberapa warga republik yang ditangkap dan diadili nantinya. Satu persatu mereka keluar. Ibunya Monco meminta yang lain untuk menyuraki mereka supaya terlihat mendukung aksi pemerintah. Ya, sekalian menutupi identitas mereka. Sampai akhirnya orang terakhir keluar dan ternyata itu adalah sang guru. Ya, gurunya tertangkap dan akan diadili oleh pemerintah Spanyol. Mungkin ini adalah akhir dari sang guru. Monco memang menteriaki gurunya dan merasa kesal. Tapi dalam hatinya dia berterima kasih dan bersedih atas apa yang diberikannya di sekolah. Ya, guru tetaplah guru. Orang yang mungkin tidak memerlukan tanda jasa. Monco berharap ke depannya ada yang bisa menggantikan sang guru seperti dirinya. Itulah tadi alur cerita film Butterfly Tongues. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.